semuanya, perkenalkan nama saya Nurdiani. Saya dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang remedial IPS saya dengan kelompok saya yaitu Excel. Yang pertama soal esai itu ada perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia tetap hidup. Contohnya makanan. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu yang kita miliki, tetapi tanpanya manusia akan tetap hidup. Contohnya makanan enak. Yang soal kedua adalah jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan itu ada berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang. Contohnya itu ada makanan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya perabotan rumah tangga. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan mewah setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, yaitu contohnya perhiasan. Yang kedua adalah berdasarkan waktu pemenuhan, yaitu ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda. Apabila tidak dapat dipenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Contohnya obat. Lalu yang kedua ada kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang dapat dipenuhi pada masa mendatang. Contohnya beli rumah. Lalu ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat insidental. Dan yang keempat ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ini dapat dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tidak memerlukannya lagi. Contohnya pendidikan. Yang ketiga ada berdasarkan sifatnya, yaitu ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan terhadap badan atau jasmani seseorang. Contohnya olahraga. Dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada rohani seseorang. Contohnya ibadah. Lalu yang keempat ada berdasarkan subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Contohnya makanan. Lalu yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Contohnya jembatan. Pertanyaan ketiga adalah jenis-jenis alat pemuas kebutuhan, yaitu yang pertama ada berdasarkan cara memperolehnya, yaitu barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak bahkan tidak terbatas, serta tidak membutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya sinar matahari. Yang kedua ada barang ekonomis. Barang ekonomis ini membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya membeli baju. Yang ketiga ada barang elit. Barang elit adalah barang ketika jumlah barangnya terbatas bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barangnya melimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya api. Yang kedua ada berdasarkan hubungan dengan barang lain. Yang pertama itu ada barang substitusi, yaitu merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya Pertalite dan Pertamax. Yang kedua ada barang komplementer, merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lain. Contohnya ada motor dan bahan bakar.
Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai barang dan jasa. Barang merupakan pemuas kebutuhan manusia yang berwujud, dapat dilihat dan dapat diraba. Sedangkan jasa adalah pemuas kebutuhan manusia yang tidak berwujud dan tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan. Produksi. Barang produksi merupakan barang yang dapat digunakan untuk menjadi alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang baru. Contohnya seperti mesin jahit, membuat atau memproduksi pakaian. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara langsung. Contohnya makanan dan pakaian. Berdasarkan waktu pembuatannya. Barang mentah merupakan barang yang perlu melakukan proses produksi sebelum digunakan masyarakat. Contohnya seperti pohon. Barang setengah jadi merupakan barang yang belum bisa dikonsumsi dan masih dalam proses produksi. Contohnya seperti papan. Barang jadi merupakan barang yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara langsung, seperti kursi dan meja. Nomor 4. Terjadinya kelangkaan karena sumber daya alam yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan manusia yang terbatas. Contohnya seperti gas LPG dan bensin Pertalite. Kedua, bencana alam bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan, seperti bencana alam banjir, longsor, dan penebangan pohon dan kebakaran hutan. Yang ketiga ada manusia membeli atau menggunakan barang kebutuhan secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan. 5. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dapat memenuhi